Hai teman-teman, langsung aja kita lihat tanggal 10 dan 11 Desember 2025. Kita lihat matahari dan Merkurius masih terjebak di zodiak Scorpio. Scorpio elemen air yang menguasai limbah, racun kimia, dan zat tersembunyi. Kalau baru-baru ini terjadi kebocoran dari bahan kimia tertentu, kemungkinan residu kimianya akan dikuasai oleh energi Scorpio ini. Nah, selain itu juga ada bulan yang bergerak masuk ke zodiak Cancer. Jadi masalahnya adalah 10 dan 11 Desember bulan itu bergerak masuk ke Cancer, artinya Cancer ini juga tanda air yang mengalir deras, bisa sungai dan air tanah. Artinya alam sedang menyiapkan kurirnya berupa hujan yang akan turun mencuci racun Scorpio yang tadinya tertumpuk di dalam satu tempat. Nah, ini akan meresap ke dalam tanah dan akan mengalir lewat jalur airnya Cancer ke sumur-sumur air. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang berada di dekat pabrik atau pengolahan yang menggunakan kimia, atau yang baru saja terjadi ada sebuah musibah yang mungkin melibatkan ya bahan kimia tertentu yang bisa meracuni air dan tanah, sebaiknya tidak dulu menggunakan air tanah ya untuk sementara waktu. Nah, selain itu kita lihat ya, oke. Jadi ini berawal dari ledakan dan api ya. Nah, itu kemarin 10 dan 11 Desember itu kita akan masuk ke fase berikutnya. Ini lebih senyap sebetulnya ya, nggak berisik tapi justru berbahaya karena dia senyap tapi mematikan ya. Masuk ke fase air beracun ya, tadi dengan adanya Scorpio, kemudian juga matahari dan Merkurius yang terjebak di Scorpio. Oke, selanjutnya kita bahas soal tadi ya, bulan masuk ke Cancer. Nah, ini bulan masuk ke Cancer itu dipandangi secara langsung, disorot langsung oleh Mars. Nah, ini jadi garis merah tajam dari Mars menembak ke arah bulan yang sedang berada di Cancer. Ini akan memperparah situasi karena Mars itu dari jauh menatap tajam ke arah Cancer. Artinya ini akan membuat air yang tercemar itu bersifat agresif atau korosif atau merusak. Jadi buat teman-teman yang ada di zona bencana ya, apalagi jika bencana itu melibatkan bahan kimia, saya garis bawah ya, saya kasih penekanan, bahan kimia tertentu yang terbawa air masuk ke tanah atau bisa terbawa sampai ke selokan dan kemudian ke sungai. Warningnya adalah stop pakai air tanah untuk minum atau mandi sementara waktu ya. Memang ya kalau kita lihat sudah terkendali, tapi ingat residunya, racunnya itu bergerak di bawah kaki kita. Jadi stay safe, hindari dulu untuk menggunakan air tanah untuk daerah-daerah yang dekat dengan mungkin pengolahan yang menggunakan bahan kimia tertentu ya, bisa pabrik atau bencana atau musibah yang melibatkan kebocoran atau leaking, apa ya leaking itu? Ya leaking ya, meleleh ya, lelehan dari bahan kimia tertentu yang kalau terkonsumsi oleh manusia itu bisa berbahaya ya. Kemudian untuk soal ledakan dari dalam tanah atau dari dalam bumi ya, ini ada underground detonator gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian kelahiran Indonesia, Mars yang transit itu kan dia ada di Sagittarius ya. Nah, kemudian di bagian lahir Indonesia, Ketu juga ada di Sagittarius. Kemudian rumah keempat adalah rumah yang mengatur apa yang ada di bawah kaki kita. Bisa tanah, pondasi, pipa bawah tanah, kemudian magma, itu juga bisa ya. Nah, kemudian ada Ketu atau rongga gas atau lubang. Ini merepresentasikan atau mewakili tekanan gas yang terperangkap di ruang hampa di bawah tanah. Nah, kemudian di sini ada Mars. Mars ini pemicunya ya. Nah, jadi Mars itu lewat di tempat yang ada ruang hampa di mana di situ ada gas yang terperangkap. Mars ini planet api bertindak sebagai apa ya, korek api. Kesimpulannya Mars ini akan menyalakan gas
yang tadi ya ketu di rongga atau gas lubang ya di rumah keempat. Dan ini kalau kita terjemahkan, ini ada either ledakan pipa gas, septic tank, atau mungkin sampah ya, yang tumpukan sampah yang di dalamnya terakumulasi gas metana dan menjebol tanah ya. Kemudian ada matahari di Scorpio, di mana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Scorpio secara alami ya, dia itu menguasai the underworld gitu ya, dunia bawah tanah. Dan memang berhubungan dengan kekeruhan gitu ya, dengan saluran pembuangan. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin berada di sekitar pembuangan ya, yang memang berpotensi ada gas yang terperangkap di bawah tanah, atau mungkin gunung berapi ya, termasuk juga untuk teman-teman yang berada di daerah-daerah pabrik ya, yang mungkin menyimpan ada area pengolahan limbah biasanya, di mana area pengolahan limbah ini mungkin ya ada satu titik yang membuat tadi ada gas yang terperangkap di dalam saluran atau rongga. Oke. Nah, jadi Mars yang menumpuk di atas simbol Ketu ya. Terus ini tuh jadi kalau diilustrasikan tuh seperti ada tanah yang retak terus ngeluarin asap gitu. Nah, jadi kita jangan lupa bahwa selain dari atas hujan ya, yang kemungkinan hujan ini menjadi masalah, kemudian juga ada ancaman dari bawah kaki kita ya. Dan di bagian negara kita ya, Mars ini sedang berjalan tepat di atas Ketu, di area atau rumah yang berhubungan dengan tanah dan air. Jadi Ketu itu simbol dari gas terperangkap ya, Mars itu pemicunya. Nah, jadi ini alarm bahaya banget ya untuk ledakan pipa gas, timbunan sampah yang meledak dari dalam tanah karena tekanan panas, terus kemudian racunnya menyebar lewat air, atau ada karena tekanan panas sebuah ledakan di mana kemudian ada racun yang meleleh keluar dan menyebar lewat air ya. Ini waspadanya di situ. Terus kalau bicara tentang moon ya, bulan di Cancer, ini tuh pencucian ya. Jadi akan kemungkinan besar besok itu akan ada hujan yang turun dan air masuk ke dalam retakan tanah yang tadi saya cerita mengeluarkan gas itu. Nah, kemudian air yang bercampur gas limbah tadi itu naik ke permukaan atau mencemari sumur air kita ya. Bisa jadi ini tanah atau batu yang meledak adalah menjadi pemicu air beracun yang nanti racunnya itu bisa meluas ya, mengganggu orang yang mungkin tidak terdampak secara langsung seperti itu. Termasuk mungkin teman-teman yang dekat gunung api juga ya, harus hati-hati. Oke, kalau lokasinya di mana? Lokasinya untuk yang air ya, air banjir, kemudian air dengan tanah yang keruh ya, itu kemungkinan berada di daerah utara. Jadi yang berada di Pantura atau mungkin yang berada di utara ya, ini harus hati-hati 10-11 Desember. Dan bisa jadi ada air yang turun dari atas ya, bisa dari hujan atau dari gunung ya, yang turun ke daerah lembah atau pesisir di daerah utara. Nah, ini utara nih bisa utara Jawa ya, pokoknya daerah utara aja. Nah, kemudian soal ledak-meledak itu adanya di timur dan tenggara. Jadi buat teman-teman yang berada di timur dan tenggara, waspada aja. Apa namanya, apalagi yang ada gunung ya. Timur dan tenggara mana? Timur dan tenggara dari ibu kota negara. Karena kita ngelihat bagian kelahiran negara, otomatis patokan titik nolnya itu adalah di tempat proklamasi itu dilakukan. Nah, jadi posisi ini adanya di timur dan tenggara untuk api, ledakan, dan racun tadi ya. Kalau utara itu lebih ke air ya. Kalau racun ini ketemu sama air, kebilas sama air, maka bukannya bersih tapi malah nyebar dan meracuni area yang lebih luas. Itu aja. Jadi untuk saran ya, kalau mungkin ada dari pihak pemerhati lingkungan hidup atau pemerintah yang langsung ya berhubungan dengan pencemaran lingkungan, untuk mitigasinya mohon, apalagi yang barusan terjadi kemarin itu dipastikan limbahnya nggak lari kemana-mana. Itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman. Take care ya. Yang pasti kita di sini bukan nakut-nakutin, tapi kita kasih peta. Peta ini fungsinya apa? Supaya kita nggak nyasar ya.